krisis depresi. Oke. Baik, untuk bagian ini saya membaginya dalam 5 bagian besar. Yang pertama itu pengertian daripada krisis depresi, lalu yang kedua penyebab depresi, yang ketiga ciri-ciri depresi, yang keempat itu akibat depresi, dan yang kelima itu menanggulangi depresi. Ya, bisa dimulai bagi slide yang kedua, Pak. Kenapa nggak bisa ya? Nah, Baik, terima kasih. Untuk pengertian dari krisis depresi, saya mengutip dari diktat kita. Krisis depresi adalah suatu situasi yang mengguncang keseimbangan hidup dan memaksa kita untuk mengubah hidup kita secara dramatis. Sedangkan kata depresi dalam buku konseling praktis yang ditulis oleh Dr. Elisa Surbakti menjelaskan bahwa depresi adalah suatu perasaan sedih dan tidak berdaya yang sangat mendalam yang dialami oleh seseorang dan secara diam-diam dapat menggerogoti kesehatan jasmaninya. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa krisis depresi adalah sebuah situasi genting yang mengguncang keseimbangan hidup, perasaan, serta batin seseorang. Yang berikut, yang kedua penyebab depresi. Alkitab mengatakan bahwa semua penyebab dari depresi adalah dosa. Artinya rohani yang tidak beres akan mengakibatkan relasi iman kita dengan Tuhan pun buruk. Hubungan yang buruk itulah yang menyebabkan stres dan berlanjut pada yang namanya depresi. Contoh kasus contoh kasus yang pertama, dosa menyebabkan kematian rohani di dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua, yang ketiga, bagian kedua, dosa menyebabkan perspektif tentang realitas kebenaran itu hilang di dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai ayat 8. Dan yang C-nya itu, dosa menyebabkan emosional negatif sangat dominan di dalam Kejadian 27 ayat 41. Untuk lebih jelas dan rinci beberapa penyebab depresi tersebut dapat saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang bisa mengalami depresi itu karena sakit penyakit atau keseimbangan sistem dalam tubuh. Jadi kalau kita dalam kondisi situasi seperti ini, kita pun bisa berpotensi untuk mengalami yang namanya depresi. Yang kedua, tekanan dalam kehidupan. Jadi mungkin kita pun mengalami tekanan-tekanan hidup di dalam kehidupan yang mungkin dalam kekuatan kita tidak bisa mampu menanganinya, maka hal itu pun akan berpotensi membawa seseorang pada situasi depresi. Yang ketiga, putus asa. Dan yang keempat, tekanan yang melampaui batas kemampuan. Jadi tekanan ini karena mungkin kita mengalami masalah dan kita merasa bahwa kita sudah tidak bisa mampu, ini di luar kemampuan kita, dan kita tidak bisa menyelesaikannya, maka itu pun bisa mengakibatkan kita mengalami yang namanya depresi. Baik, yang berikut. Ya, ciri-ciri daripada orang yang mengalami depresi. Ciri-ciri awal dari seorang yang mengalami depresi adalah sebagai berikut. Perasaan ketakutan yang hebat dan kecemasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, kesedihan yang mendalam, kemurungan, kehilangan semangat, pesimis, dan perasaan tidak berdaya. Yang ketiga, kekecewaan yang berat dan merasa tidak memiliki harga diri. Yang keempat, perasaan putus asa, tidak mampu mengambil keputusan, dan daya konsentrasi yang buruk. Tidak adanya selera makan, tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain, mudah tersinggung atau sangat sensitif, tiba-tiba tertawa sendiri dan menangis tanpa sebab, tidak ada keinginan untuk mengurus diri. Jadi ini beberapa ciri yang bisa dialami oleh seseorang yang mengalami depresi. Kalau kita mengalaminya, maka situasi-situasi ini kita bisa alami. Akibat daripada depresi, banyak orang yang menderita kehilangan kesempatan karena mereka mengeraskan hati dan menutup pintu bagi Roh Kudus. Selanjutnya mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Bagaimanapun depresi tidak diselesaikan secara tuntas akan menyebabkan penderitanya mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mungkin akan melakukan tindakan bunuh diri. Yang kedua, disorientasi atau kehilangan orientasi diri. Yang ketiga, tindakan menyakiti diri sendiri. Yang keempat, tidak mau dan tidak mampu merawat diri sendiri. Yang berikut. Yang berikut dan yang terakhir, menanggulangi krisis depresi. Untuk menanggulangi krisis depresi, maka ada 4 aspek yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah depresi tersebut. Yang pertama, dari
aspek rohani, ya kita menerima pengampunan dari Allah. Jadi mungkin dalam masa lalu kita memiliki dosa, dan dosa itu membuat kita sampai depresi. Ketika kita sudah mengaku dosa kita, maka kita harus menyadari bahwa pengampunan dari Tuhan sudah kita terima. Yang kedua, menyadari dan mengakui pemeliharaan Tuhan. Nah, ini sering terjadi di dalam mungkin kehidupan rumah tangga yang mungkin tekanan-tekanan ekonomi, mereka bisa pikiran, depresi, dan selanjutnya. Nah, ini kalau kita diperhadapkan pada situasi seperti ini, kita harus yakin mutlak akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, mengakui hak mutlak Tuhan. Jadi mungkin ketika kita mungkin sudah melakukan dosa, dan mungkin kita kadang mungkin berpikir bagaimana, apakah yang harus saya harap akan Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya terhadap apa yang saya lakukan. Ya, kita tahu bahwa setiap dosa yang kita buat pasti akan ada konsekuensi yang kita terima. Jadi di sini hal yang harus kita lakukan ialah mengakui hak mutlaknya Tuhan. Yang berikut, akui kenyataan dan hadapi kenyataan tersebut. Yang berikut bagian yang ke B. Itu dari segi yang kedua, dari segi aspek emosional. Ya, dari segi aspek emosional, tinggalkan kemarahan, kemurungan, dan perasaan putus asa yang tidak berguna. Yang kedua, mengembangkan hobi yang bermanfaat. Yang ketiga, lakukan kegiatan rekreatif. Yang keempat, menyingkirkan pikiran negatif maupun emosional yang sifatnya negatif. Itu dari segi emosional. Dari segi aspek intelektual, kembangkan pikiran positif dan tinggalkan pikiran yang sifatnya negatif. Yang kedua, kembangkan keterampilan diri dengan mengasah daya intelektualitas melalui berbagai kegiatan diskusi. Yang ketiga, berani mengevaluasi diri dan mengakui kelebihan serta kekurangan orang lain. Dan yang keempat, memiliki ketegasan dalam menyikapi semua aspek kehidupan. Yang terakhir, aspek sosial. Yang pertama, membina hubungan yang akrab dengan lingkungan, gereja, serta tempat di mana kita bekerja. Yang kedua, memperbaiki diri dengan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Yang keempat, tidak menganggap diri sendiri paling benar. Yang kelima, menanamkan sikap positif dalam diri bahwa perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Yang keenam, perlu diingat bahwa manusia tidak memiliki kebenaran absolut, karena kebenaran mutlak hanya ada pada Allah atau Tuhan. Ya, sekian dari presentasi saya, dan saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian, mungkin Bapak dosen ataupun teman-teman lain, untuk menyanggah ataupun bertanya, kesempatan saya berikan. Baik, Tuhan, terima kasih Pak Dani ya. Bisa ini masalah depresi. Depresi ini tingkatannya berbeda dengan stres, tetapi orang depresi sudah pasti stres. Ya, tapi orang yang stres belum tentu depresi. Nah, gitu ya. Tapi orang depresi sudah pasti di dalamnya stresnya. Gitu. Jadi tingkatan yang udah lebih tinggi ini dari stres. Kalau stres itu kan kalau didefinisikan yaitu mengalami gangguan irama hidup, gitu. Ya, irama hidup. Misalnya ada sesuatu yang diharapkan tidak tercapai membuat dia mengalami tekanan, tapi belum tentu depresi kan gitu. Yeah. Nah, kalau udah depresi tadi itu dia punya ciri-ciri sudah tingkat lebih banyak kepada keputusasaan, kekhawatiran, bahkan mungkin sampai kepada tadi akan melakukan bunuh diri gitu ya. Bunuh diri. Jadi harus kita bisa bedakan. Jadi depresi ini udah tingkat tekanan hidup tingkat tinggi. Bahkan itu kalau tidak bisa diselesaikan bisa masuk kepada tingkat akutnya ya. Ya, akutnya atau tidak tertangani. Itulah yang membuat orang menjadi gila itu kan. Yang orang-orang gila itu kan itu nggak spontan jadi gila itu. Itu kan stres. Dari stres tidak bisa diselesaikan, ditangani, masuk ke tingkat distres, lebih tinggi lagi. Dari distres lanjut ke depresi, ya depresi. Nggak bisa ditangani lagi, depresi, masuk ke gila, gitu kan? Nah, dia sudah nggak bisa normal lagi, ya semuanya, kan gitu ya. Nah itu, nah makanya kita lihat di jalan-jalan itu ada orang-orang gila yang baru gila itu ada masih pakaian bagus, masih bersih, ya kan?
Nah, tapi lama-lama itu habis, selesai sudah itu saja akan dipakai terus bahkan gitu. Itu luar biasa ya. Nah, ini tugas kita untuk menahan hal seperti ini. Ya, melihat dan menangani. Itu luar biasa. Jangan sampai di gereja begini. Kasus nanti bisa sampaikan juga pada teman ya. Dia pelatih kor, seorang ibu, pelatih kor. Ya, pelatih kor. Selama di gereja terkenal baik. Ya, terkenal baik, terkenal santun, terkenal sopan dan yang lain selama di gereja. Pokoknya hubungan yang sifatnya kegiatan-kegiatan gerejawi itu kelihatan orangnya tidak ada pernah persoalan masalah. Ya. Tapi suatu waktu yang tidak disangka-sangka, bahkan itu di luar jangkauan, bahkan mungkin tidak akan pernah dilakukan itu, orang ini lakukan bunuh diri. Gelar sendiri, bunuh diri. Nah, jadi tidak selamanya stres depresi itu bisa nampak di depan kita pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Gitu. Ini kecolongan tuh. Berarti itu ada sesuatu yang disimpan rapi dan tidak mau itu diketahui oleh orang lain. Nah, maka saya bilang kalau sudah sampai orang lakukan tahap bunuh diri itu ada suatu tekanan hidup ya yang bisa disembunyikan sekalipun dia senyum tapi tidak dibaca oleh orang lain. Nah, itu. Suatu pelatih kor paduan suara ya, paduan suara di gereja itu. Kenapa bisa terjadi? Ayo, mari sama-sama silakan Bapak Ibu ada yang mau nanggapin apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi sekaligus mau silakan Ibu Yulianti. Baik Pak, terima kasih berwaktunya. Saya ingin bertanya sedikit mengenai depresi. Apakah depresi itu bisa dipengaruhi dengan gen? Karena ada beberapa kasus yang saya temukan, kelihatannya ini seperti gen gitu loh Pak. Jadi rumah tangganya ini dari berapa keluarga, kebanyakan memang dari pihak perempuan. Jadi dari tante-tantenya itu sampai itu ponakan-ponakan semuanya mengalami stres yang sama jenisnya. Nah, ini apakah bisa dipengaruhi karena gen juga seperti penyakit yang lain seperti kayak cancer, seperti kayak ginjal itu kan biasanya faktor karena gen juga. Apakah ini bisa juga dipengaruhi dengan gen yang pertama? Lalu yang kedua, pertanyaan saya, seseorang yang gampang stres itu bisa nggak dipengaruhi dengan kadangkala usia yang sedang menginjak untuk mencari jati diri. Jadi banyak juga kasus yang saya temukan anak-anak remaja yang sudah mulai istilahnya mulai akil balik, itu kadang-kadang memang anak-anak kita nggak kelihatan, tapi sudah mulai akil balik dia kelihatan. Mulai timbul yang agak aneh, nggak bisa dibilangin, egonya minta ampun, akhirnya terjadi timbul stres. Nah itu juga yang keturunan biasanya saya lihat dari dasarnya seperti itu. Jadi nah, itu dua pertanyaan saya, Pak. Jadi, mulai kapan orang itu bisa kelihatan stres? Karena memang sekarang, untuk zaman sekarang, anak-anak kecil juga, karena saya berurusan dengan anak kecil, itu mereka juga kelihatan stres. Tapi kita masih bisa ngomongin, peluk. Tapi anak yang sudah akil balik begini, itu kadang-kadang sulit. Akhirnya kalau kita biarkan terus, maka terjadi stres yang mungkin agak meningkat. Jadi, itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Denny dulu karena Pak Denny punya makalah ini. Ya. Oke, baik, terima kasih dari pertanyaan Ibu Yuli. Menurut saya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan dalam makalah saya, bahwa penyebab utama daripada seseorang mengalami depresi itu karena dosa. Itu penyebab utamanya. Jadi kalau Ibu jelaskan ada contoh praktis yang Ibu temui di dalam lingkungan pelayanan ataupun kerja, contohnya seperti gen, ya saya juga bisa katakan bahwa hal itu pun bisa berpotensi. Tapi pada prinsipnya yang paling penekanan utamanya di situ adalah dosa. Kalau depresi itu masuk di hal-hal yang banyak hal yang bisa dialami oleh seseorang ketika dia mengalami suatu gangguan, suatu rasa ketidaknyamanan di dalam dirinya, itu dia bisa mengalami suatu pemikiran yang mungkin bisa dikatakan depresi karena itu mengganggu kenyamanan dirinya. Tapi prinsipnya di situ Ibu adalah dosa. Jadi dia bisa meluas mungkin hal contoh praktis kasusnya seperti apa itu bisa masuk. Lalu yang kedua,
Yang contoh yang Ibu katakan mungkin dari segi seorang yang sudah memasuki usia untuk pernikahan tapi belum juga kunjung untuk mendapatkan pasangan hidup, saya juga bisa dikatakan mungkin dalam tahapan mungkin tadi Ibu jelaskan dalam taraf stres. Ya itu bisa juga berpotensi. Secara khusus itu bisa ditemui bagi yang para wanita karena dalam usia yang sudah menurut mereka mungkin pernikahan bagi mereka itu di usia yang mungkin 20-an tahun itu mungkin usia yang ideal, tapi ketika sudah 30-an di atas itu mereka mulai gelisah dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan timbulnya depresi dan selanjutnya. Jadi ini pun bisa berpotensi, Ibu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang lain nanti mungkin saya ada rangkum saja untuk menyampaikan itu tadi Pak siapa? Yang muda dulu, Hosiana dulu, Hosiana. Ya, silakan. Baik Pak, selamat malam, Shalom. Halo. Terima kasih buat materi yang disampaikan oleh Bapak pada presentasi malam hari ini. Saya mau bertanya mengenai penyebab dari depresi. Tadi kan Bapak mencantumkan di presentasi Bapak bahwa dosa adalah akibat dari depresi. Apakah ada ayat referensi yang jelas, Pak? Karena kita tahu bahwa depresi itu terjadi karena salah satunya tidak kuat mental dari seseorang sehingga dia depresi. Karena setiap orang kan punya mental yang berbeda-beda, Pak. Karena kita tahu di Alkitab pun mencatat bahwa Allah atau Tuhan mengizinkan setiap manusia itu mengalami masalah dalam menjalani kehidupan. Jadi apakah mutlak itu akibat penyebab dari depresi itu adalah dosa, Pak? Contohnya kan Bapak kasih tadi penyakit. Ayub juga kan mengalami hal itu atas seizin Tuhan. Tapi Ayub tidak depresi, seperti itu, Pak. Dan pertanyaan saya lebih jelas, lebih menyangkut kepada pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa penyebab depresi adalah dosa. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Denny ditanggapin. Oke, terima kasih. Sesuai dengan tadi makalah yang sudah saya sampaikan di situ ada 3 ayat. Memang ada banyak ayat kalau kita lihat tentang masalah depresi. Secara khusus tadi juga disampaikan oleh Bapak dosen dalam materi kita. Tetapi di situ saya ada sampaikan kurang lebih 3 ayat yang menjadi landasan bagi saya untuk mengatakan bahwa penyebab utama seseorang bisa mengalami depresi. Itu pertama itu di dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai dengan 8 itu permasalahannya di situ Adam dan Hawa itu mereka ketika sudah melakukan dosa di situ kita tahu bersama bahwa mereka mulai mengetahui bahwa mereka ada di dalam keadaan yang sudah mengetahui bahwa mereka telanjang. Artinya di situ dosa membuat mereka untuk bisa membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik. Jadi dia sudah kehilangan itu. Lalu yang kedua di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1-2 juga itu tentang di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1-2. Tunggu saya akan bacakan. Di Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan ia membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di sini penyebab utama daripada dosa itu kita mengalami kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Ini dalam contoh hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Kalau hubungan secara fisik atau hubungan secara sosial bisa kita lihat di dalam Kejadian 3 ketika manusia jatuh di dalam dosa. Lalu yang ketiga juga di dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat 41 di situ berbicara tentang kisah Esau yang membenci adiknya di situ. Ya, karena masalah hak kesulungan di situ makanya selalu muncul yang namanya kemarahan di dalam hatinya. Bayangkan di situ konteks kebenaran firman Tuhannya
ayahnya baru meninggal, tapi di situ dikatakan bahwa dia tidak akan berlama-lama bersedih atau berlama-lama berkabung karena memang dia sudah dirasuki oleh rasa kemarahan yang besar. Jadi inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk bisa menyimpulkan bahwa penyebab utama daripada depresi itu karena dosa. Itu dari saya. Terima kasih. Pak, dikit aja Pak. Siap, silakan. Depresi bagi saya itu saya ibarat mayat hidup. Orang yang sudah merasa mati, yang sudah hampa, dan menganggap sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya gini, saya udah gak mungkin lagi menjadi maju, saya gak mungkin lagi ini karena memang saya udah bangkrut. Atau karena saya bodoh, karena saya ini gitu. Saya kira kan beda sama tadi stres sama depresi. Kalau stres itu akibat dari perbuatan kita. Mungkin kita udah melakukan dosa, akhirnya muka ini mau ditaruh di mana, itu kan stres. Tapi kalau depresi, saya kira karena memang udah mayat hidup gitu. Udah menganggap bahwa segala sesuatu sudah sama itu enggak, karena udah nggak punya harapan hidup. Itu saya bilang sampai gejala stroke. Mungkin itu Pak, atau mungkin saya salah, mungkin Pak dosen bisa juga menjelaskan. Makasih. Oke, saya mendahului Pak dosen dulu, nanti Pak dosen akan memberikan kesimpulan. Tapi menurut saya, seperti yang tadi Pak katakan bahwa kalau seseorang yang sudah mengalami depresi itu seperti mayat hidup yang Pak contohkan, ya artinya dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, orang yang mengalami depresi itu pun masih bisa berpotensi untuk diselamatkan atau dipulihkan. Makanya tadi saya jelaskan di dalam makalah ini, kurang lebih ada 4 aspek yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami depresi itu supaya dia bisa sembuh. Jadi pada prinsipnya memang penyebab utama daripada stres dan juga depresi itu adalah dosa. Jadi karena sudah melakukan sesuatu hal yang mungkin menyimpang dan membuat pikirannya tidak tenang, itu dia mulai mengkonsumsinya di dalam pikirannya dan mungkin dia stres. Itu tanda-tanda awal. Lalu kalau dia tidak bisa mampu untuk mengendalikan atau menyelesaikan masalah tersebut di dalam pikirannya, makanya itu akan naik lagi tingkatannya untuk bisa berpotensi kepada yang namanya depresi, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Karena waktu, Pak Melka apa banyak bersampaikan singkat saja, Pak? Oh iya, salam Pak dosen. Iya mungkin bertanya, tapi kalau ini saya cuma mungkin bisa bertanya, bisa menanggapi juga sih. Begini Pak dosen, mengenai penyampaian terkait depresi dari Pak Denny makalahnya, bahwa depresi itu menekankan tentang penyebab utamanya adalah dosa, gitu kan. Tapi kalau saya menggambarkan dalam artian penyebab depresi itu bukan hanya, mungkin kalau dalam kita kerohanian ya kan, mungkin arahnya bisa jadi itu gitu kan penyebab utamanya. Tapi sebenarnya penyebab utamanya itu banyak faktor gitu. Bisa dari sisi masalah sehingga menimbulkan stres menimbulkan depresi, dan depresi adalah satu gangguan mental gitu, maksudnya gangguan yang setiap manusia memiliki gitu. Dalam artian ada beberapa orang yang bisa terkena depresi dengan mungkin dia fobia gitu ya. Ada yang memang dia secara genetik dia memang keturunan begitu. Dalam artian itu normalnya dia udah begitu. Artinya dari fungsi tubuh sistem, karena tadi disampaikan depresi adalah dari bagian sistem tubuh juga gitu, maksudnya gangguan sistem tubuh. Jadi kalau saya menggambarkan adalah depresi itu adalah hal yang normal yang dimiliki oleh setiap manusia. Cuma menjadi pertanyaannya, depresi ini adalah satu gambaran penyakit yang dimiliki, maksudnya virus ini dimiliki di setiap unsur manusia, tapi tingkatannya berbeda, sama kayak COVID-19, ya kan? Dia kan COVID itu berbahaya kalau setelah kita tahu bahwa virus itu berbahaya. Nah, sebelumnya kan kalau cuma pilek, kita tahu itu pilek biasa aja. Tapi setelah kita tahu COVID, maka itu berbahaya. Jadi saya pikir
apa namanya ini depresi ini ada yang kronis dan ada yang tidak kronis gitu. Dalam artian bahwa ada tingkatan lah begitu. Sehingga jangan kita berpikir orang depresi, memang banyak survei mengatakan orang depresi di Indonesia itu sekitar 10.000 orang gitu kan. Per jamnya itu ada aja yang bunuh diri gitu. Tapi seharusnya kalau saya berpandangan bahwasannya depresi ini adalah satu kesedihan dari pengaruh genetik atau pengaruh informasi masalah, sehingga dalam proses konsumsi dalam otak berpikirnya itu yang salah sehingga menyebabkan depresi yang tingkat lanjut begitu. Tapi sebenarnya depresi adalah hal yang normal yang seluruh manusia memilikinya, sehingga bukan satu ancaman yang menakutkan. Tapi jika menjadi kronis, nah itu yang sangat berbahaya. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan menurut pandangan saya. Terima kasih. Makasih Pak Pelka untuk tambahannya. Ya, ada Bung Arthur mau bicara? Iya, boleh Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman, saya rasa kita tidak bisa memisahkan apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, baik dalam sudut pandang pengetahuan ataupun sudut pandang fisik dalam memahami pengertian tentang depresi dan memisahkannya dari pengaruh dosa. Nggak bisa, saudara-saudara. Kita harus tahu, harus sadar dan harus mengerti dan harus selalu mengerti pola pikir ini bahwa dunia ini rusak karena dosa. Jadi efek dosa itu bukan hanya rusaknya hubungan dengan Allah, atau bukan hanya rusaknya gambaran Allah yang ada pada manusia, tetapi juga rusaknya membuat manusia berada di bawah kuasa kematian, membuat manusia merusak hubungan dalam Allah, membuat manusia berada dalam cengkeraman iblis. Nah, ini yang menjadi dasar dari setiap permasalahan apa yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini sampai nanti akhirnya Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Jadi kalau kita memisahkan pemahaman-pemahaman itu dalam kaitan dosa, kita akan sulit memahami bagaimana Allah bekerja nantinya dalam melakukan pemulihan itu. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Yesaya tentang pemulihan waktu Allah menciptakan langit dan bumi baru, di sana kita melihat penjelasan yang mengatakan, kalau saya nggak salah ingat Yesaya 11 ya, itu bilangnya begini, bahwa nanti anak-anak bisa main di kandang ular tedung. Lalu nanti ada lembu dan beruang bisa hidup makan bersama berdampingan tanpa ada masalah. Nah, dosa yang dihapus oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi baru bahkan sampai mempengaruhi keberadaan lembu dan beruang yang bisa makan berdampingan. Lalu bagaimana kita menjelaskan kalau depresi itu bisa dipisahkan dari dosa? Nggak bisa. Kenapa? Karena sumber masalah kita, kekusutan hidup manusia adalah dosa. Mengenai penyebab-penyebab yang terjadi dalam proses kehidupan, itu adalah hanya hal-hal yang diciptakan oleh iblis, yang dipengaruhi oleh iblis, atau bahkan terjadi karena ketidakmampuan lagi manusia untuk bisa berpikir secara benar. Sebab apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu dari waktu Allah menciptakan manusia pertama kali, itu Allah tidak menciptakan manusia untuk gagal, tidak menciptakan manusia untuk mati. Kita harus ingat itu. Jadi Allah menciptakan manusia untuk hidup bersama Dia dalam kekekalan. Sayangnya manusia tidak taat, sehingga harus menerima konsekuensi. Meskipun Tuhan padahal saat itu sudah mengatakan kalau kamu makan dan jamah buah itu, kamu akan mati. Nah, mati ini kan penyebabnya salah satu konsekuensi dari dosa. Mengenai sakit depresi atau dia stres yang berlebihan atau menjadi gila atau apapun, itu hanya efek-efek kecil dari dosa-dosa itu. Kematian is the worst thing yang terjadi adalah karena dosa. Bahkan di dalamnya termasuk depresi tentunya. Saya pikir pemikiran atau sederhananya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bung Arthur. Jadi gini, kita buat dua pernyataan ya, harus dua pernyataan yang berbeda, kita bisa simak. Yang pertama, akar dari setiap persoalan masalah manusia itu adalah akarnya adalah
dosa. Kan? Itu yang pertama. Akar dari semua persoalan apapun yang dialami manusia adalah semenjak adanya dosa. Kan? Yang kedua, tidak semuanya persoalan masalah manusia karena dosa. Gitu, ya. Tidak semuanya karena dosa. Ya, banyak faktor yang membuat orang mengalami namanya stres, depresi dan yang lain ya. Yang lain ya. Ketidakmampuannya untuk mengelola jiwa yang di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ketidakmampuan untuk mengelola karena situasional yang bisa berasal dari dirinya sendiri atau disebabkan dari luar dirinya. Ya, luar dirinya, ya kan? Itulah yang disebut sebagai pengaruh dosa kepada setiap orang, itu seperti itu, kan? Ya, kalau kita lihat dulu zamannya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, itu hebat dan luar biasa kan gitu ya. Ya, dan luar biasa loh ya. Nah, jadi saya maksudkan di sini, jangan selalu kita hubungkan semua persoalan manusia karena dosa, sakit karena dosa, stres karena dosa, depresi karena dosa, ya kan? Ya, karena dosa. Jadi jangan langsung kita klaim dalam satu arah gitu ya, satu arah. Tapi banyak, misalnya gini, ya contoh yang sederhana aja, ya. Kita berangkat dari rumah, cuaca masih bagus, cerah gitu ya. Kita nggak persiapkan payung, nggak persiapkan apa-apa, kan gitu ya. Nah, tiba kita hujan deras. Wah, kita kena kepala nih. Ya, kena kepala. Pulang ke rumah pusing, sakit. Nah, apakah itu karena dosa? Ya kan? Ya gitu. Kemudian kita ada di lingkungan yang sangat berisik karena kondisi pabrik yang mungkin suara-suara yang aneh dan yang lain. Membuat pikiran kita terganggu dan yang lain sebagainya. Sehingga marah kita stres, tekanan. Ya. Misalnya contoh, orang yang baru tinggal di pinggiran rel kereta api. Tidak terbiasa dengan suara rel kereta api tiap saat lewat. Bukan hanya suaranya, tapi bunyinya dan yang lain. Kalau orang belum siap, saya stres nggak? Stres, apakah karena dosa? Nah, kan? Nah, karena dosa, gitu. Suara kebisingan membuat orang bisa sakit dan yang lain, apakah karena dosa? Ya kan, tidak selalu gitu. Banyak faktor, bisa karena kuasa gelap, bisa karena sakit penyakit, bisa karena kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi peperangan, itu bisa semua menyebabkan orang stres, ya, menyebabkan stres, ya. Orang di tengah-tengah peperangan, ya, di tengah-tengah peperangan, ya, dia sudah di sana berdoa, dia beribadah di sana, tapi dalam kondisi peperangan, ya, tiap hari dengar suara benturan bom, benturan peluru kendali, pesawat, jatuhkan bom dan yang lain. Dia ada di lingkungan negara atau daerah itu. Apakah karena dosa? Tidak juga gitu. Ya. Tapi akar dari segala persoalan manusia adalah akibat dari dosa. Gitu ya. Tapi tidak semua segala persoalan manusia disebabkan oleh dosa. Itu harus bisa dibedakan ya. Ya, dibedakan. Ya. Itu yang mungkin perlu sampaikan. Dosen. Tapi ada solusinya, ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya selalu diberikan oleh Tuhan, tapi kadang-kala manusia ini yang tidak mau menempuh jalan itu. Betul. Dia mau menempuh jalannya sendiri, kemampuannya sendiri. Makanya Tuhan mengatakan, ya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan manusia. Ya kan? Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kuncinya di situ. Ya kan? Kalau orang sudah mengandalkan diri sendiri, itulah ya mengapa sampai orang sampai gila. Ya, dari tingkat, padahal tadinya mungkin itu persoalan yang kecil kok. Ya, persoalan kecil, sederhana gitu. Masih bisa ditanggulangi. Tapi karena dia nggak kuat, dia nggak bisa terima, pemikirannya dikembangkan terus hal yang negatif, masuklah ke depresi akut sampai ke gila itu. Itu karena apa? Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan, kemampuan sendiri, atau mungkin tidak mengandalkan apa, pasrah dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau kita lihat, orang punya persoalan masalah diizinkan oleh Tuhan. Kita diizinkan oleh Tuhan. Kan sudah dikatakan, ya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mengapa? Karena ada persoalan, kok ada masalah kan gitu. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk melewatinya.
Ya, siapa tokoh dalam Alkitab tidak mengalami persoalan masalah dalam hidupnya? Hampir semua, bahkan bukan hampir semuanya, tapi endingnya adalah kesembuhan, endingnya adalah pemulihan, endingnya adalah pemecahan dari setiap persoalan masalah itu. Itu kalau kita nih, kalau ini adalah konseling krisis dari pandangan Alkitab, kita kembali kepada Alkitab kan gitu ya. Itu yang tuh perlu saya sampaikan menjadi tambahan barangkali ataupun menjadi suatu kesimpulan. Nah, kapan memulai melihat orang depresi itu? Tadi pertanyaan dari dampaknya, Bu. Kalau orang sudah gampang tersinggung, gampang marah, gampang menangis, mudah mempersalahkan orang lain, ya mengasihani diri sendiri, ya kan? Nah, marah-marah yang meledak-ledak itu sudah tahap kegangguan jiwa itu. Udah tahap gangguan jiwa gitu. Nah, itu sudah bisa kita lihat. Mulai dari tahap anak kecil pun sudah bisa mengalami hal yang sama gitu. Nangis tanpa ada sebab, ya mungkin kita nggak ngerti sebabnya ya. Pasti ada sebab lah. Ya maksudnya kalau anak-anak mulai sekolah, tahap sekolah prasekolah itu ketemu dengan siapa, semuanya orang langsung bisa terima, langsung enjoy dengan teman-temannya, enggak. Ya, masih dia ada dijepit oleh bapak mamanya atau mamanya kan, nggak boleh keluar. Nah, itu sebenarnya tingkat-tingkat stres yang ringan, tapi itu bisa ditangani dengan waktu kan gitu. Makanya saya bilang, krisis yang tidak dapat ditangani dengan krisis yang segera bisa ditangani. Krisis yang tidak, semua krisis intinya bisa ditangani, semua bisa. Tapi kalau sudah masuk ke tingkat akut, itu sulit untuk turun, cenderungan untuk naik. Nah, sebelum terjadi naik, itu lebih baik diselesaikan. Itu yang perlu sampaikan, ya. Jadi Pak Denny, yang mungkin sampaikan, mungkin buat aja akar dari segala persoalan manusia, termasuk hal seperti itu ya, ya. Tapi jangan disebabkan semua karena dosa, kurang tepat kalau menurut saya, ya. Nah, kurang tepat. Nanti coba dibuka buku yang ditulis oleh siapa ya? Ada penulis buku psikolog itu bagus, itu dari dia buat dari pandangan rohani ya. Nah, seperti siapa namanya, Daud. Daud itu pernah pura-pura gila kan? Ya kan? Ya, pura-pura gila kan, pernah kan diceritakan dalam Alkitab. Ya, pura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya sendiri kan gitu. Itu tingkat stres, tapi itu diizinkan oleh Tuhan untuk memproses dirinya. Diizinkan, bukan dikehendaki, diizinkan Tuhan. Nah, itu luar biasa. Beda dengan Saul. Saul ketika dia dibanding-bandingkan, dia tidak menerima, justru berbalik untuk melakukan suatu hal yang lebih jahat kan gitu. Itu beda ya kan. Dia nggak bisa mengelola emosionalnya. Menjadi musuh dari anaknya, bahkan musuh dari Daud, yang jelas-jelas Daud adalah orang baik, ya. Daud punya kesempatan banyak untuk membunuh Saul, tapi tidak dikelola. Mengapa tidak dilakukan? Karena dia bisa mengelola emosionalnya. Tapi saat-saat tertentu dia nggak ada, yang kita lihat tuh, ya, yang ketika dia pura-pura gila itu kan. Nah, itu semua sudah tingkatan-tingkatan tertentu yang bisa dikelola menuju kepada suatu pemulihan ataupun penyelesaian. Ya, itu barangkali. Ya. Mudah-mudahan mewakili ya, terjawab dengan apa tadi beberapa pertanyaan ya. Oke, baik. Silakan penutup ya, karena kita sudah 8:30 ini kita berakhir. Berarti nanti minggu depan langsung kita masuk ke presentasi, karena mohon dikirim jauh sebelum hari Senin ya. Jadi masuk dari awal sampai selesai kita masuk presentasi. Materi tambahan nanti mungkin memungkinkan terakhir. Silakan Pak Pandapotan. Singkat, padat, apa yang mau sampaikan? Ya, ini sebenarnya mau saya sampaikan mengenai referensi depresi tadi, bahwa memang yang paling cocok atau yang lebih pantas adalah referensinya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa.
mereka pergi dan sembunyi, dan bukan Tuhan tidak tahu mereka berada di mana. Tapi seperti yang tadi disampaikan Pak dosen, bahwa akar daripada depresi itu adalah dosa. Tapi tidak semua depresi dikarenakan dosa. Itu saya setuju. Dan yang kedua adalah referensi dari Kejadian pasal 4 tentang si Kain. Ya, ketika dia tidak diindahkan ataupun tidak diterima persembahannya, di situ tingkat depresinya muncul hingga ingin membunuh. Tapi salah satu yang tadi kata Pak dosen itu, bahwa dia tidak bisa mengelola emosionalnya sekalipun dia sudah ditegur Allah, karena pada zaman itu manusia bisa berbicara langsung kepada Allah, yaitu di ayat yang ke-7 pasal 4. Dia sudah ditegur. Kenapa kamu tidak mau berbuat baik, begitu ya? Nah, di sini maksud saya bahwa depresi itu awalnya ada sumbernya adalah karena dosa, dan tidak semua depresi diakibatkan karena dosa. Itu hanya menyampaikan mengenai referensi tadi, dan untuk menyampaikan bahwa manusia sudah ditegur Allah, belum tentu juga dia mau untuk bisa mengelola emosionalnya. Itu kita tadi, saya sudah sampaikan dari Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7, bahwa dia sudah ditegur Allah. Nah, disinilah kecenderungan manusia ini keras kepala dan tidak bisa mengelola yang namanya emosionalnya. Mungkin hanya itu aja yang saya nambahkan untuk mengenai referensi daripada di ayat Alkitab, dan juga sumber daripada depresi memang adalah dosa, tetapi tidak semua depresi berasal dari dosa. Terima kasih, Pak dosen. Baik, terima kasih untuk tambahannya. Jadi di akhir ini sampaikan begini. Segala sesuatu apapun yang terjadi, yang dialami oleh manusia, itu ada dalam izin Tuhan, tetapi itu menjadi suatu proses pendewasaan, proses pembawaan, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan diri sendiri. Kalau kita sudah mengenal akan diri kita sendiri, menyadari akan kekurangan keterbatasan kita, nah berarti kita membutuhkan pertolongan di luar dari diri kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri. Ya, itu siapa? Tidak lain adalah Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Lalu yang kedua, tidak ada suatu persoalan masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Gitu. Itu pasti ada, ya. Seberat apapun persoalan masalah. Ya, kenapa orang bisa jadi depresi berkepanjangan? Gila. Jangan sampai kita mengatakan itu adalah karena Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang merusak diri manusia. Ya, tidak pernah merancang membuat manusia semakin jauh dari Tuhan atau membuat semakin jatuh dalam dosa, perbuatan dosa, tidak. Ya kan? Nah, tidak. Itu adalah berasal dari limit manusia sendiri, makanya itu dikatakan 3 musuh besar dari manusia itu dikatakan oleh Paulus, yaitu apa? Kedagingan, keinginan daging maksudnya. Kemudian yang kedua adalah dunia dan setan, iblis, ya, kuasa gelap. 3 ini yang harus kita perangi dalam kehidupan kita supaya kita menang, ya kan? Dan 3 ini juga bisa menyebabkan persoalan masalah dalam kehidupan kita. 3 penyebab ini juga yang membuat kita sehingga kita bisa tragis mengalami kematian, ya kan? Begitu. Nah, itu saya lalu di 3 itu aja orientasinya itu, ya. Oke, baik. Jadi hidup ini peperangan rohani dan Tuhan mau supaya kita menang atas peperangan rohani itu. Ya, dengan cara apa? Doa dan firman. Persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Itu saja, nggak ada kekuatan yang lain. Nggak kekuatan yang lain. Lalu terus bersaksi bahwa kita bisa mampu keluar persoalan itu karena Tuhan. Bersaksi aja, orang lain dikuatkan. Pada saat kita bersaksi, kita pun dikuatkan. Begitu. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah lewat, kita akhiri sampai di sini. Ketemu Senin depan. Saya mohon sekali lagi, ya, supaya tugasnya dikumpulkan sebelum hari Senin, ya, sebelum hari Senin. Nanti saya lanjutkan Hermanus supaya Hermanus bantu untuk share, ya,
share screen ya, coba ya. Oke, tolong disiapkan dengan baik. Itu saja. Makasih, selamat malam. Kita akhiri sampai di sini. Minta tolong yang mengakhiri kita di dalam doa. Ya, ini ada Ibu siapa ya? Bapak bergabung hari ini ya, Ibu Rosalia Irma ya. Kalian perkenalan. Senin lalu kayaknya belum ada. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah dah. Iya. Oh, saya nggak ingat berarti. Saya nggak yang lupa. Silakan Bu, berdoa. Baik. Oh, kebetulan lagi ada punya. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hingga malam hari ini Tuhan Yesus, di mana kami diperkenankan untuk boleh kembali kuliah Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami, setiap mahasiswa, bahkan Bapak dosen yang membimbing kami Tuhan dalam perkuliahan ini ya Bapak. Biarlah setiap materi yang disampaikan itu menjadi bekal kami Tuhan untuk dapat memahami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh belajar lagi Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga itu menjadi modal kami dalam melakukan Tuhan Yesus segala tindakan kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat teman-teman kami yang telah mempresentasikan Tuhan, biarlah ini menjadi Tuhan Yesus hal baru Tuhan, pengalaman baru, bahkan Tuhan ilmu yang baru yang boleh kami terima Tuhan hari ini, sehingga ini Tuhan menjadi modal kami Tuhan Yesus untuk kami lebih lagi Tuhan memahami mengenai Tuhan Yesus, hal-hal yang ada di sekeliling kami ya Bapak, sehingga Tuhan kami segala sesuatunya kami boleh melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, setiap kami yang boleh hadir Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati, berikanlah kami Tuhan kekuatan selalu, kesehatan, bahkan Tuhan Yesus kemampuan kami untuk boleh kami belajar Tuhan lebih dalam lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pertemuan pada malam hari ini, pertemukan kami di minggu yang akan datang Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap sehat, kuat untuk senantiasa boleh belajar. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Rosalia. Tuhan berkati kita semuanya. Salam. Sampai ketemu.